Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang bangun ruang tabung. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Nurul Azbi dengan NPM 222151008 dari KRSA. Nah, video ini diajukan atau dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika Magister Pendidikan. Oke, kita bisa next ya ke pengertian dari tabung itu sendiri. Sebelum itu, perhatikan gambar berikut teman-teman. Nah, di sini pada gambar A terdapat sebuah kaleng, pada gambar B terdapat sebuah pipa, dan pada gambar C terdapat sebuah gelas. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan tabung, termasuk pada bangun ruang tabung. Mengapa? Karena ketiga bangun ruang tersebut memiliki memiliki alas dan atasnya itu berbentuk lingkaran, dan selimutnya itu merupakan persegi panjang. Nah, dari ketiga gambar ini maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, kedua persegi panjangnya itu ya yang tadi, yaitu yang alas dan atasnya. Nah, sedangkan persegi panjangnya itu merupakan selimut tabung, yaitu yang tengahnya yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, dijelaskan lagi ya di unsur-unsur tabung. Nah, di sini tabung itu memiliki 5 unsur. Ada sisi alas, sisi atas, selimut tabung, tinggi tabung, jari-jari tabung. Nah, sisi atasnya itu merupakan lingkaran yang bagian atas. Lalu sisi alasnya itu merupakan lingkaran yang bagian bawah. Selimut tabungnya itu adalah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi sepanjang persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran atas dan lingkaran yang bawah. Lalu tinggi tabungnya itu adalah jarak dari titik tengah lingkaran alas dan titik tengah lingkaran atas. Itu merupakan tinggi tabungnya. Lalu ada jari-jari tabung. Jari-jari tabungnya itu merupakan jari-jari lingkarannya. Nah, terdapat juga diameter tabung yang merupakan diameter lingkaran sisi alas dan sisi atasnya juga tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada rumus tabung. Ada luas permukaan tabung. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, kita dapat lihat jari-jari lingkaran tersebut, jari-jari dari tabung. Nah, jari-jari tabung itu terdapat 2 lingkaran serta terdapat persegi panjang. Nah, di mana untuk mencari keliling alas tabung, maka itu merupakan keliling lingkaran, karena alas tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan 2 VR, maka keliling alas tabung juga sama dengan 2 VR. Nah, untuk tinggi tabungnya itu merupakan titik A ke D, itu merupakan tinggi dari tabung. Nah, sehingga luas selimut tabungnya itu merupakan A ke D dikali keliling alas, atau dikali A ke A aksen gitu. Itu merupakan keliling alasnya, sehingga luas selimut tabungnya itu merupakan karena ini selimut tabungnya itu berbentuk persegi panjang, maka luas selimut tabungnya itu adalah P kali L, di mana untuk panjangnya itu sendiri merupakan keliling alas, yaitu 2 VR, dan L-nya atau lebarnya itu merupakan tinggi tabung yang merupakan T, sehingga luas selimut tabungnya itu adalah 2 VR T.
Nah, untuk luas alas itu merupakan luas lingkaran. Luas lingkaran kan merupakan VR kuadrat, sehingga luas alasnya juga merupakan VR kuadrat. Nah, untuk luas tutup juga sama seperti luas alas yang merupakan sebuah lingkaran. Sehingga luas tutup tabungnya juga rumusnya adalah 2 VR kuadrat. Nah, sehingga untuk luas permukaan tabung itu dapat kita ketahui bahwa luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Dengan luas alasnya itu adalah VR kuadrat, luas tutup tabungnya itu adalah VR kuadrat, dan luas selimut tabungnya itu merupakan 2 VR T. Luas alas ditambah luas tutup itu kan 2 VR kuadrat. Nah, 2 VR kuadrat ditambah luas selimut tabung 2 VRT. Sehingga luas permukaan tabungnya itu adalah 2 VR dikali R ditambah T. Itu untuk memudahkan. Atau bisa juga untuk luas permukaan tabungnya itu adalah 2 VRT ditambah 2 VR kuadrat. Seperti itu. Dengan catatan bahwa V-nya itu merupakan 22/7 atau 3,14. R-nya itu merupakan jari-jari dari tabung tersebut, dan T-nya itu merupakan tinggi dari tabung tersebut. Nah, selanjutnya ada rumus volume tabung, di mana untuk mencari volume tabung itu menggunakan luas alas dikali tinggi. Tadi luas alasnya itu merupakan luas sebuah lingkaran, sehingga luas alasnya itu adalah VR kuadrat, dengan tingginya itu adalah T, sehingga volume tabung itu dirumuskan dengan VR kuadrat dikali T. Nah, kalian harus mengingatnya ya teman-teman. Untuk luas permukaan tabung itu adalah 2 VR R ditambah T atau 2 VR kuadrat ditambah 2 VR T. Nah, untuk volume tabungnya itu menggunakan rumus VR kuadrat dikali T. Oke. Nah, karena mungkin kalian sudah paham untuk mengenai luas permukaan tabung dan luas volume tabung, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pengerjaan mengenai bangun ruang tabung. Nah, di mana ada suatu permasalahan di mana diketahui suatu tabung dengan jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya adalah 15 cm. Maka tentukan luas selimut tabung dan volume tabungnya. Nah, kita bisa lihat di gambar ya teman-teman. Untuk tingginya itu adalah 10 cm. Nah, dan jari-jarinya itu adalah 5 cm. Nah, lihat ya teman-teman di gambar. Tadi yang diketahuinya hanya jari-jari dan tinggi tabung. Yang ditanyakannya itu adalah luas selimut tabung dan volume tabung. Untuk rumus luas selimut tabung tadi apa teman-teman? Nah, kita bisa kembali lagi ya ke halaman sebelumnya. Untuk luas selimut tabungnya itu adalah 2 VRT. Oke, nah ingat-ingat ya teman-teman, untuk luas selimut tabungnya itu adalah 2 VRT. Nah, di mana untuk Pi-nya ini ada nih, di sini ada info smart ya teman-teman, apabila kalian lupa. Nah, untuk V, apabila pada bangun ruang terdapat unsur yang berkelipatan 7, maka gunakan V-nya itu adalah 22/7. Nah, jika tidak ada unsur yang berkelipatan 7, maka V yang digunakan itu adalah 3,14. Nah, maka untuk luas selimut tabung sama dengan 2 VRT, di mana V-nya itu adalah 3,14, maka sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 jari-jarinya dan dikali 10 untuk tingginya. Dan dapat dijumlahkan bahwa hasilnya itu adalah 314. Nah, untuk mencari volume tabung, tadi volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, yaitu VR kuadrat dikali T. V-nya itu adalah 3,14, R-nya itu adalah 5, dikuadratkan, maka 5 kuadrat dikali T-nya itu adalah 10. Sehingga untuk volume tabungnya itu berjumlah 785. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas selimut tabung tersebut adalah 314 cm dan untuk volume tabungnya
itu sama dengan 785 cm kubik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.